warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir al-hukmiyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan pada kita hingga saat ini, termasuk di subuh kali ini. Walau hujan tidak berhenti dari semalam, namun karena kita selalu memohon kepada Allah hidayahnya, meminta kemudahan bisa hadir menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, amal perbuatan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tahdidnya sholawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat ahlul baitnya, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya kelak di yaumul qiyamah kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara hadirin wal hadirat jamaah salat subuh dan taklim subuh rahimakumullah, kita bersama-sama bertadzkirah di pagi ini. Kita bersama-sama mengingatkan diri kita dalam rangka terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya seperti biasa tentang takwa saja. Tapi takwa pakai qaf. Jangan takwa. Kalau takwa nanti lain artinya ya. Sering dipelesetin. Iya. Takwa. Hurufnya qaf wa taqwa. Kita sering mendengar bahkan membaca di buku-buku agama ya, takwa itu terjemahkan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Itu konsep umum ya. Kalau kita menjalankan seluruhnya, kayaknya belum ada yang bisa Pak manusia. Meninggalkan yang dilarang juga belum bisa sepenuhnya. Maka ada batasan. Paling enggak takwa itu jadi rem. Nah, selama kita puasa ini 30 hari atau 29 hari, sebulan lamanya kita diterpa, dididik. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang takwa. Kan tujuan Ramadan itu, puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya apakah setelah Ramadan ini kita bisa melaksanakan semua perintah Allah? Saya rasa enggak ada. Seluruh perintah Allah dilaksanakan. Padahal konsep takwa umum kan begitu, Pak. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Apa iya setelah puasa nanti kita bisa meninggalkan? Jadi
set rem dalam hidup kita. Artinya sebelum Ramadan sama pasca Ramadan ada nggak perbedaannya? Kalau ada perbedaan dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah, ada ketercapaian nih, itu maksudnya ya. Jadi makanya puasa itu kan diawali dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu kuncinya. Man shoma ramadhana imanan, jadi puasanya itu didasari dengan iman. Kemudian ihtisaban, penuh pengharapan, penuh harapan, penuh perhitungan. Jadi bukan sekedar alhamdulillah sebulan berpuasa selesai. Itu yang puasa-puasa level awal. 1 bulan lamanya berpuasa selesai, udah ketemu Idul Fitri, nanti balik lagi. Masalah nih. Sebelum puasa begitu, setelah puasa begitu. Akhirnya jadi kegiatan rutinitas. Jadi kesempatan ini ada kitab-kitab yang menerangkan. Salah satunya adalah takwa menurut konsep Sayyidina Ali. Konsep takwa menurut Sayyidina Ali. Apa kata beliau? At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Bahasa kitanya bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Allah siapa? Al-Jadil, yang maha agung. Jadi maha agungnya maha. Makanya kalau orang-orang yang takutnya bukan kepada yang maha agung, ini salah. Islam mengajarkan takwa itu takutnya kepada Allah yang maha agung. Al-Jalil, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi setelah kita takut kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa? Karena yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah adalah Al-Quran. Kemudian merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau merasa cukup dengan yang banyak, ya orang semua bisa ini. Nah ini merasa cukup dengan yang sedikit. Yang bahasa agama namanya qanaah. Ini rangkaiannya Pak, ada 4. Kemudian bersiap untuk hari keberangkatan akhirat, bersiap. Jadi mengamalkan suatu itu kita karena ada apa? Ada konsep menghadap Allah. Persiapannya apa di dunianya? Jadi 4 kita bahas. Yang pertama, at-taqwa itu al-khauf minal jalil. Apa tadi? Al-khauf itu takut. Khauf, takut. Minal jalil, kepada Allah yang maha agung. Maksudnya ada kesadaran bagi kita semua bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Ada enggak nih di hati kita, di dada kita perasaan ya tentang kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Kalau ini sudah tertanam, perasaan sudah ada pada kita, kapanpun dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam keramaian atau kesendirian, kita sudah merasa bahwa perbuatan kita sedang dilihat Allah. Ini konsep luar biasa nih Pak. Makanya ada yang mengatakan takrif takwa ini mengarah kepada hikmah atau tasawuf. Tapi biar kita mengenal juga apa yang selama ini saya takut kepada Allahnya sehingga melakukan perbuatan karena iming-iming. Kan kita kadang-kadang berbuat itu karena ada balasan ya, bonus gitu. Ada bonus nih. Apakah sebatas itu perbuatan kita? Sehingga kalau orang lain yang lihat, perbuatannya asal-asalan. Tapi kalau sudah merasa tadi al-khauf minal jalil tadi, rasa takut kepada Allahnya, karena Allah selalu mengawasi kita, perbuatan kita dilihat. Kan ada orang sholat itu kalau lagi berjamaah kelihatan rapi, khusyuk, mantap bawaannya. Tapi kalau udah ketemu
ketemu sendirian sholatnya. Ada ini sholat sendirian, pakaiannya aja semau kita. Nah, udah pakai kaos saja lah sholatnya karena ini. Emang kalau lagi sendirian Allah tidak melihat. Ketika ramai-ramai berbondong-bondong, berbagainya ramai. Nah, ini juga arah ke menuju ke takwa. Takut. Apa tadi perasaan ya bahwa kesadaran bahwa Allah itu melihat perbuatan kita. Konsepnya. Sehingga kita selalu berhati-hati dalam apa? Dalam ucapan dan tindakan. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kan itu. Biasanya khutbah ya menyampaikan selain ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bahkan dalam prosesi akad nikah. Supaya apa maksudnya Bapak, Saudara dan Ibu-ibu? Itu rangkaian. Orang bertakwa itu bukan dia hanya rajin ibadahnya, dia rajin tahajudnya, dia rajin puasa Senin Kamis dan Ramadannya. Bukan hanya itu. Ternyata termasuk perkataan ucapan pun harus diperhatikan. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah berkata dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Jangan asal jeblak, itu bahasanya. Nyeblak aja ngomong. Maaf itu banyak juga dengan ngomongnya itu asal. Atau dia ngomongnya nggak asal, cuma nyelekit. Sehingga orang yang mendengar itu merasa tersakiti. Ada, itu lebih parah sebenarnya daripada yang ngomongnya keras, ya. Daripada yang ngomongnya lembut halus tapi nyelekit sampai di dada ini, Pak, di hati ini, udah hilang-hilang. Nah, orang yang bertakwa sampai ke situ. Bahkan di hadis Nabi ada juga ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata khairan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa ngomong ini kan model sekarang orang banyak berargumen yang mengandalkan pikiran dan nafsunya saja. Banyak di sekarang. Kalau memperhatikan melihat debat itu kan, ya, misalnya nonton debat itu yang apa? Masyarakat bersuara itu ya, ya itu saling. Padahal kalau lagi belajar itu ilmunya ngerti, ada etika berbicara, etika bermusyawarah. Ini yang satu belum selesai ngomong ya ujung sudah nyerocos segala kaluan. Ini padahal itu orang berilmu itu. Orang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Tapi tidak mengindahkan, tidak menghiraukan tatanan etika berdiskusi, bermusyawarah, berdialog. Kalau Nabi itu ngajarkannya kalau lagi ngajak diskusi yang mau ngomong tunjuk tangan dulu. Enggak langsung dulu dibalas. Padahal yang ngomong itu juga saudara kita yang beragama Islam juga banyak yang begitu. Ini baru saja nih Pak. Konsep takwa. Takut, kesadaran bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Perbuatan kita ini di garis bawah ini. Berhati-hati dalam ucapannya, dalam tindakannya, jangan sembrono. Yang kedua tadi apa? Wal amalu bitanzil. Wal amalu mengamalkan at-tanzil Al-Quran, wahyu. Tanzil itu wahyu. Jadi orang bertakwa juga, kata Sayyidina Ali, hendaklah mengamalkan isi Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, ini pengaduan Nabi kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Bapak.
sudah. Walaupun kalau sudah Ramadan tiba, di mana-mana berkumandang bacaan Al-Qur'an ya. Namanya tadarus di mana-mana. Tapi nanti di akhirat ada yang pengaduan yang menyayat hati. Qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan, ya Allah, umatku pada menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, tidak dipedulikan apanya isinya, sehingga banyak orang membaca Quran, banyak orang menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu dikatakan oleh Nabi seperti meminum susu. Apa rasanya susu? Kan ada susu tawar sekarang yang MBG itu sekarang, susu sekolah itu ya, itu kan ketawar terus. Beda kalau sekarang minum susu kaleng. Nah, Quran itu diibaratkan seperti orang minum susu, yang merasakan di dalam hati atau di lisan aja minum susu itu. Di lisan ya, wih manis, oh begini rasanya susu gitu. Sampai di dalam nggak ada lagi kan. Pun demikian Al-Quran itu banyak orang membaca, bahkan sekarang banyak takfid Al-Quran, tapi tidak langsung menyentuh ke dalam qalbi. Ini yang diketahui. Dan memang di Qurannya sudah diterangkan seperti itu. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura, diabaikan isi kandungan. Padahal kita selalu berlomba untuk membaca Al-Quran, apalagi dalam Ramadan, dilipat gandakan. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca Quran sehuruf saja, maka baginya kebajikan. Falahu hasanatun. Bahkan wal hasanatunya bi asli amsalihha, berlipat sampai 10 kebajikan. Itu di bulan biasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan, kan memang dilipat gandakan. Mudha'afu lahum, lipat gandakan setiap bacaan kita. Maka kita di sini jamaah habis tarawih langsung kumpul membentuk tim tadarus dulu. Nah, itu kenapa? Berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menghatamkan Al-Qur'an, dapat pahala Pak. Terus ini gitu. Pokoknya bergelut, berinteraksi lah hidup kita dengan Al-Quran ini. Baca buku yang lain dibaca, Al-Quran kadang diabaikan. Ini mahjurah itu. Kadang ada yang ngebaca tapi isinya nggak diperhatikan, mahjurah. Nah kalau sudah begini, waduh bahaya ini. Allah, oh iya, namanya yang adunya Nabi, ya kan? Pasti dibenarkan oleh Allah. Oh iya, umatku ternyata. Itu yang kita khawatirkan. Zaman sekarang lihat, orang pendidikannya sekarang banyak diiming-iming tahfidz kan. Pendidikan sekarang itu banyak diiming-iming tahfidz. 3 tahun selesai dapat 18 juz. Begitu selesai dari sekolah itu, ya 18 juz selesai juga. Kenapa? Tadi tidak langsung ditanam di dalam hati. Sulit menghafal itu. Makanya perlu konsentrasi 3 unsur: akal, lisan yang ucapan kita, dan hati. Jadi bahwa kalau mau menghafal itu Pak, jangan cuma ngapal diucapkan, harus ada 3 unsur ini. Pikirannya yang ngapal, lisan yang mengucap, hatinya juga mendengar dan membaca, baru itu lama lengketnya. Yasinan, kita kadang-kadang yasinan banyak yang hafal itu, tapi hafalnya hanya di lisan. Begitu kita baca beda, dengan nada yang beda pun akan hilang. Kenapa? Karena 3 unsurnya tidak terapkan. Ternyata metode orang menghafal itu antara akal, pikiran, lisan dan hatinya. Itu akan muncul. Kalau lisan lagi keliru, nih hati yang negur, kata akal pikirannya yang keliru. Ini konsep yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Tidak hanya membacanya, tetapi menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam Al-Quran.
Apa perintahnya? Contoh aja nih Pak, Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini perintah. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah. Nah, membasuh wajah ini diterangkan dalam ilmu fikih lebih luas. Mana itu wajah? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Jadi perintahnya itu dari tangan sampai siku. Dilaksanakan tidak sama kita. Ini perintahnya. Kadang-kadang kan dari sini, khusus dari siku kan, siku baru sampai tangan. Ini maksudnya. Jadi apa yang diperintahkan dalam Al-Quran yang kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ini larangan. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat. Ya itu konsep Quran itu dulu. Yang tadi satu perintah, yang ini larangan. Luas ternyata mengenai takwa. Ini Sayyidina. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab diibaratkan seperti kita berjalan, awas ada duri aja yang diperhatikan. Kenapa? Kan kecil duri itu. Kehati-hatian. Intinya sama antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar di dalam memberikan definisi tentang takwa itu. Hati-hati. Takwa itu hati-hati, jaga. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Tadi qanaah itu, Pak. Kalau orang sudah merasa cukup dengan yang sedikit, maka pertama hidupnya bisa bersikap sederhana. Tidak rakus terhadap dunia. Menerima rezeki yang Allah berikan dengan rasa syukur. Mudah-mudahan kita semua mampu, Pak ya. Jadi yang sedikit yang kita miliki diberikan Allah itu cukup. Kalau nggak cukup, nggak disyukuri, nggak beres-beres, Pak. Ya. Sampai kapan? Ya. Pertanyaan sampai kapan, Pak? Kita tuh beres ngurusin dunia harta ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia berlomba-lomba bermegah untuk at-takasur, harta yang banyak, sampai masuk ke liang kubur, baru berhenti, nggak mikir-mikir lagi. Iya. Kalau sekarang lihat orang udah kaya raya masih aja rakus. Kalau cara-caranya benar mah nggak masalah. Nah, cara-cara yang nggak benernya ini yang harus kita garis bawahi. Segala cara. Kemarin waktu saya nyampaikan, inilah perlunya istighfar. Itu apa istighfar itu? Mohon ampunan dari Allah dan mengakui dosa dan kesalahan sudah kita perbuat. Jadi kalau dulu saya melakukan ini, ingat ya Allah, saya melakukan itu. Sekarang saya menyadari itu salah, segera istighfar. Tapi kalau yang hubungannya sama materi, benda, harta, dibalikin. Bukan dengan istighfar selesai, enggak. Kita lama berteman sama teman-teman kita di masjid, merasa menzalimi, menyakiti, omongan kita menyentuh hati dia sakit, sampai dia hidup bertahun-tahun. Ingat itu, enggak selesai pada dengan istighfar pada itu. Minta maaf. Kalau kita sudah berniat baik mendatangi, meminta maaf, Allah sudah hapus. Sekalipun orang yang kita datangi tidak mau menerima, itu urusan dia. Tapi kita yang melakukan itu sudah berniat baik, Allah akan menghapus karena tidak sama yang bersangkutan. Jadi ada tiga. Kalau dulu melakukannya dengan Allah, banyakkan istighfar. Kalau ada sesuatu benda materi yang bukan punya kita ambil, balikin. Dan kalau ada ucapan mulut kita yang menyakiti saudara kita, teman kita, minta maaf. Selesai itu urusan. Jadi jangan semuanya diistighfarkan, Pak. Ini tiap malam tahajud istighfar 1000 banyak.
Supaya apa? Saya utang di warung sana selesai, bayar kalau utang rokok. Ingat tuh, nah diingatkan Allah sekarang, segera dilunasi. Berarti Allah sayang sama kita, Pak. Kadang kapan kita ingetin ya, Pak? Lagi sholat ya. Lagi sholat ingetin itu. Iya saya. Nah, mulai dulu udah nggak keingetan lagi. Begitu sholat ingat Allah sayang sama kita. Supaya cepat bersihin tuh sebelum nanti menghadap. Itu bahasa kita. Segera selesaikan urusanmu itu sebelum berhadapan dengan ya, negur dan diamalkan ya. Jangan sampai mahjurah tadi, mahjurah mengabaikan. Qur'annya dibaca terus tapi isinya tidak pernah dilaksanakan. Kenapa? Karena kita sekedar belajar, sekedar membaca, tidak mentadabburi. Yang paling penting kan Quran ini ditadabburi, direnungkan, dipelajari isi kandungannya, baru bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Ini konsep dua. Yang ketiga, yang keempat ya tadi yang ketiga, qana'a bil qalil, bersikap sederhana, tidak rakus terhadap dunia, dan menerima rezeki yang Allah berikan itu dengan rasa syukur. Syukurnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, salah satunya. Jadi kalau ada nikmat Allah diberikan buat kita, ungkap, kasih tahu yang lain. Kadang-kadang kita kan undang teman saudara, ada yuk syukuran ya. Kenapa? Habis dapat rezeki. Itu bukan ria. Yang bisa tahu ria itu, Pak, cuma kita sama Allah. Kadang-kadang kita yang ngecap saudara kita atau orang lain itu ria. Mau berangkat haji, undang saudaranya, undang tetangganya, makan-makan di rumah kita, ria benar. Utang-utang banyak duitnya. Padahal itu mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ungkap ini rezeki Allah, yuk sama-sama bareng-bareng kita rasakan. Jangan bentar-bentar ria. Yang tahu ria cuma kita yang bersangkutan dengan Allah. Kita diam-diam pun Pak bisa. Saya nggak mau ketahuan orang lah, musyarakat infaknya. Tapi di hatinya pengen dipuji orang. Itu ria juga. Ada yang baca Quran, orang baca Quran bersuara. Itu yang nggak bersuara ngomong udah sih baca Quran jangan keras-keras, ria amat pengen dengar orang. Nah ini juga sama. Justru kalau saya bagusnya baca Quran itu yang bersuara. Kenapa? Bersedekah kita sama orang yang mendengar. Itu Quran dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya kan? Dan apabila Quran dibaca, dengarkanlah. Kenapa? Yang membaca dan yang mendengarkan sama dapat pahala. Ada kali kita orang baca Quran. Coba yang bacanya diam-diam bisa, cuma di hati doang. Apa? Ya. Jadi ria itu bukan orang yang bisa menilai, tapi kita langsung dengan Allah. Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap untuk hari keberangkatan. Hari keberangkatan judulnya. Berarti apa? Kematian. Bersiap. Selalu mengingat kematian dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah dunia. Banyak orang yang ingat mati, Pak. Ya Allah, takut ya mati, takut mati. Tapi nggak menyiapkan amalnya. Jadi yang dikatakan orang yang bagus, yang baik itu selalu mengingat kematian, memang dia ingat akan mati dan dia segera berbuat, segera beramal untuk persiapan menghadapi kematian itu. Ini memang rajin Pak ikut tahlilan, tapi masihnya enggak ada ini begini. Rajin mengantarkan jenazah ke kuburan, pulang dari itu, pulang tidur. Kuburnya sebelum zuhur, pulang ke rumah azan. Bukan langsung bergegas ngambil air wudu sholat, lambat. Ini orang yang merugi. Mereka yang selalu mengantarkan jenazah ke kuburan, namun dia tidak pernah mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian. Maka konsep takwa menurut Sayyidina Ali,
wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk hari keberangkatan akhirat. Dengan cara apa tadi? Memperbanyak amal, berbuat. Yang lalu biarkan berlalu. Hari ini, saat ini, lusa dan berikutnya diisi dengan amal-amal kebajikan. Terakhir, Al-Jalil tadi, Pak, maksudnya yang maha agung. Al-Jalil, Allah kita ini maha agung, segala-galanya maha. Takut bukan sekedar takut dengan hukumannya. Jangan asal masalah takut dengan neraka, jangan sekedar itu. Saya takut dengan neraka Allah, saya sholatlah biar masuk surga, sana terjadi. Jadi ibadah karena melakukan kewajiban. Tetapi rasa hormat, pengagungan, dan kesadaran bahwa Allah SWT itu ada pengagungan, hormat kita, menghormati Allah. Perasaan inilah yang membuat seseorang akan meninggalkan maksiat. Karena tadi selalu dilihat oleh Allah, akan meninggalkan maksiatnya. Berhati-hati dalam ucapannya serta perbuatannya. InsyaAllah ya, kita berhati-hati dalam berucap. Maka kalau nggak pengen banyak berucap, lawannya banyak berzikir. Gitu. Kalau orang banyak berzikir, insya Allah mengeluarkan kata-kata yang nggak baiknya berkurang. Takwa dimulai dari kesadaran hati. Jadi kesadaran hati dulu tentang kebesaran Allah, bukan dari mata lahir kita, dari hati. Ada basoria, kesadaran. Yang kedua, At-Tanjil tadi wahyu yang Al-Quran, maksudnya tidak cukup hanya membaca atau mengetahui saja, tetapi mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Contoh menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Ini yang sulit, Pak, ya, bagi kita agak berat ini. Quran menjadi pedoman hidup. Karena kita kadang pedomannya lain. Quran hanya sebagai bacaan. Baru sebatas itu kita, termasuk saya. Jadi dengan pengajian ini mudah-mudahan ada peningkatan. Jangan sekedar Quran jadi bacaan kita, tapi pedoman. Ya, pedoman hidup, karena memang petunjuk yang paling baik dari yang baik, yang paling baik dari yang baik adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kajian kita tentang takwa. Maka ayat ini relevan tuh. Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada keraguan di dalamnya, pasti kebenarannya. Dan yang paling hebat, Quran itu hudan itu petunjuk, kompas yang mengarahkan kita sebagai orang yang bertakwa tadi. Ramadan takwa ujungnya, perbuatan kita takwa. Dan orang yang bertakwa itu pedomannya adalah Al-Quran, petunjuknya yang paling benar. Wal qana'atu bil qalil, qana'ah artinya ridho, qana'ah itu ridho dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ya, kalau enggak cukup maka ya pengennya nambah-nambah terus, ya. Kurang lagi. Itu manusia. Kenapa? Ada nafsu tadi. Rumah udah bagus, pengen dibagusin lagi. Rumah gede, pengen digedein lagi. Mobil satu, pengen tambah lagi. Gitu. Karena tadi di samping ada akal, manusia ada nafsu. Nafsu itu mengarahkan kepada duniawi. Jadi nggak ada apa yang mengimbangi, maka rusaklah hidup kita. Jadi qanaah itulah hidup kita. Orang yang bertakwa tidak diperbudak oleh dunia. Jangan diperbudak oleh dunia. Kita yang ngatur dunia. Makanya termasuk dalam kegiatan membaca Al-Quran setiap saatnya Bapak Ibu, jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini Pak, beda kalimatnya, ya. Kalau kita mencari waktu luang kayaknya sulit, Pak, apalagi yang masih dinas, masih kerja. Kalau pensiun Pak mah udah banyak di rumah. Nah yang masih bekerja Pak, mencari rezeki itu sulit mau meluangkan waktu. Tapi kalau luangkan waktu, insya Allah kita yang mengatur. Jadi jangan jadi budak. Kita harus mengatur. Quran selalu kita baca. Jadi orang yang bertakwa tercermin dalam sikapnya.
terhadap dunia, rakus juga nih. Kalau rakus berarti belum ada nilai takwa di dalamnya. Yang keempat, isti'dad li yaumir rahil. Yaumir rahil artinya ketika manusia meninggalkan dunia, ya ini kematian, itu ar-rahil ya. Jadi ketika manusia meninggalkan dunia itu kita dalam bersiap-siap. Orang bertakwa selalu ingat bahwa hidup di dunia sementara. Kalau dia yakin dunia sementara, maka enggak gegabah hidupnya. Selalu menggunakan rem yang ada. Oleh karena itu, memperbanyak amal soleh, bertaubat dari dosa, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kesimpulan, menurut Sayyidina Ali, takwa itu mencakup 4 dimensi. Ini menurut konsep pengertian takwa Sayyidina Ali ya. 4 dimensi itu apa? Yang pertama hati. Hati duluan. Makanya Al-Quran itu kita dengarnya jangan hanya telinga yang mendengar, tapi dengarkan Al-Quran dengan hati. Hati sanubari dengar. Kalau kita cuma mendengar Quran pakai telinga, ya udah selesai, didengarkan selesai pula. Tapi kalau mendengarnya pakai hati, akan terus tertanam di dalam sanubari. Itu mendengarkan pakai hati. Maka hati yang pertama konsep takwa Sayyidina Ali dimensinya. Yang kedua baru perbuatan. Kalau hati yang mengatur, maka perbuatannya terarah. Tapi kalau perbuatan tidak diarahkan oleh hati, ya tadi maunya sendiri, ngawur yang ada perbuatannya. Menurut kita benar aja, baik saja. Padahal menurut ajaran-ajaran agama kita itu salah. Tapi karena bukan hati yang mengarahkan, nafsu yang memimpin, maka perbuatan yang salah pun dianggap benar olehnya. Tinggi juga ini bagian ternyata. Iya, karena hati yang ini yang berperan. Karena kata Nabi demikian ya. Ala indafil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada tubuh manusia ada segumpal daging ya. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila baik yang segumpal daging itu, maka baik seluruh badannya. Wa idza fasada, dan kalau yang segumpal itu rusak dan jelek, maka rusaklah seluruh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud segumpal daging adalah hati. Memang betul hati. Ya, maka hati harus dijaga. Ya, angin jagalah hati. Kenapa? Lentera hidup ini hati, bukan lisan. Perbuatan yang kedua. Yang ketiga sikap terhadap dunia. Ini ciri-cirinya. Qanaah. Tempat orientasi hidupnya mempersiapkan akhirat. Baru kita betul-betul ya, akan takut dengan Allah. Cara hidup kita selalu menghubungkan hati, amal, dunia dan akhirat. Jadi jangan akhirat dulu, dunia dulu. Karena kita sedang berada di dunia. Dan Allah pun mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aqsim kama ahsanallahu ilaihi. Dan carilah apa-apa yang menyebabkan kamu bahagia di akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Karena memang kita sekarang ini sedang berada di dalam dunia, pikirin dunianya juga. Jangan mikirin akhirat sholatnya dulu, tapi dunia kita abaikan. Allah juga mengingatkan seperti itu. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. 3. Pikirin akhirat, jangan lupakan dunia, selalu berbuat baik karena Allah sudah banyak berbuat baik sama kita. Bapak Ibu Saudara, pas materi yang saya sampaikan dengan waktu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita selalu mengadakan evaluasi diri dalam hidup ini supaya apa? Perbuatan-perbuatan kita hari ini, esok, lusa dan berikutnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, termasuk puasa Ramadan kita tahun ini pun kita minta kepada Allah agar puasa kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.